Bismillahirrahmanirrahim. Ilahatul mu'allif hadzal kitab Syekh Muhammad Sya'ban Mausul al-Qur'an rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi 'ulumihi wa bil hadith Nabi Mustafa Sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram bisyiril asma'i wa 'azamatil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallah min al-mizan wa muntaha al-ilmi wa mablagha al-rizqi wa sinnatul 'arsh. Alhamdulillah min al-mizan wa muntaha al-ilmi wa mablagha al-rizqi wa sinnatul 'arsh. Wa la ilaha illallah min al-mizan wa muntaha al-ilmi wa mablagha al-rizqi wa sinnatul 'arsh. Allahu akbar min al-mizan wa muntaha al-ilmi wa mablagha al-rizqi wa sinnatul 'arsh. Ayat-ayat amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala billahi syukur rahmatullah tabaraka. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin an malaikatil muqarrabin bi rahmatika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa bi'ulumihi fil alamin. Ya Ali wa Ali isna'il ma'ruf walau ma'as-safalah. Qala Ali wa mas-safalah ya Rasulullah. Qala alladhi iza lam yatta'iz wa iza zajara lam yanzajir wa la yubali bima qala wa ma qila. Nah, ini nasihat yang ke-34 di dalam kitab Wasilatul Mustafa. Nabi memberikan nasihat kepada Sayyidina Ali ini tentang berbuat kebaikan kepada siapa saja tanpa kita melihat dia siapa. Anjuran Rasulullah untuk berbuat kebaikan kepada siapapun, apalagi di bulan Sya'ban ini, bulan yang teristimewa di antara 3 bulan, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Teristimewa di Rajab pada peristiwa Isra. Di Sya'ban ada malam nisfu Sya'ban. Di Ramadan ada malam Lailatul. Ini 3 bulan istimewa. Jadi kalau orang yang paham dalam hal ibadah, dia akan fokus. Ya, nanti saya jelaskan sedikit mengenai tentang keutamaan daripada bulan Sya'ban. Nah, di sini anjuran Nabi kepada Sayyidina Ali. Nabi memberikan nasihat kepada Sayyidina Ali di dalam muslatnya, di dalam meditasi gitu ya, antara beliau dengan
Sayyidina Ali berdua saja, tanpa ada sahabat yang lain. Di situ Nabi banyak memberikan nasihat kepada Sayyidina Ali. Sehingga nasihat itu ditulislah dalam kitab namanya Wasiyatul Mustafa. Kitab tipis banget, tapi usianya udah ratusan tahun, hampir 500 tahun kurang lebih. Ya Ali, isna'il ma'ruf walau ma'as safalah. Berbuat baiklah walaupun dengan orang-orang yang rendah. Orang-orang safalah itu kan rendah. Qala Ali, maka berkata Sayyidina Ali, wa mas safalah ya Rasulullah. Siapa yang dimaksud dengan safalah itu? Kelompok safalah. Dan kau mengatakan disuruh untuk berbuat baik bersama dengan orang-orang yang rendah. Kemudian Sayyidina Ali bertanya, siapa itu orang-orang yang rendah ya Rasulullah? Kalau ada yang menjawab, iza lam yataiz, kalau dikasih nasihat dia nggak mau. Jadi kalau dikasih nasihat dia nggak mau. Malah kenapa? Kosan kolbu keras dia bilang. Jadi susah dibilang. Orang kalau sudah mati rasanya begitu hatinya. Jadi kalau dikasih nasihat dia nggak mau. Maunya nasihatin orang tua. Ada yang begitu orang muda ya. Ya. Orang sekarang tuh begitu. Monten mau, bermonten nggak mau. Mewarnai mau, diwarnai. Nah, ini orang yang khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Ini yang bahaya banget. Alhamdulillah. Ya. Jangan sampai kita termasuk orang yang sulit untuk menerima nasihat. Karena Al-Imam Ali bin Dinar, seorang ulama berbeda sangat, di antara seseorang ingin dijadikan orang yang beriman itu, kata beliau, itu ada 3 syaratnya. Cegahlah yang 3, kerjakan yang 3. Apa? Takabur. Cegah itu takabur. Dengan apa? Bitawadu, dengan tawadu. Dia merendah saja, merendah. Karena Nabi Muhammad beliau sangat tawadu dan sangat pemalu. Nabi Muhammad. Jadi kalau ingin dijadikan orang yang beriman, diantaranya kata Imam Malik bin Dinar, tawadu. Al-kibru bin tawadu. Jadi sifat sombong itu kalahkan dengan sifat tawadu. Kemudian yang kedua, wal-hifzu bil qanaah, serakah. Orang yang qanaah serakah harus dibagi dengan qanaah. Sifat qanaah. Wal hasadu bin nasihati, dan orang yang hasud, nah ini termasuk kan orang yang hasud, provokator, masuk. Namanya orang yang rendah samarah, selalu tidak mau mendengarkan nasihat, selalu menghasut. Nah itu harus dikalahkan dengan apa? Dilawan dengan bin nasihati, kata beliau, dengan memperbanyak mendengarkan nasihat. Makanya Nabi bilang, alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Jadi biar jadi orang yang tawadu, yang qanaah, yang zuhud. Nah, jadilah orang-orang seperti itu, kata Nabi. Orang yang ingat dengan kematian, selalu ingat dengan kematian, selalu ingat dengan penghancur kelezatan. Nah itu yang akan menjadikan
seseorang itu menjadi hamba Allah yang beriman. Kalau orang yang beriman nggak ada dia sifat takabur, dia serakah, hasud, nggak ada. Itu bukan sifat orang yang beriman. Orang yang beriman itu ya tawadhu, merendah saja. Dan hidupnya ya cukup. Apa yang Allah berikan, alhamdulillah, bersyukur saja. Karena dengan hidup begitu, insya Allah jiwa Allah berikan ketenangan, raga Allah berikan kesehatan. Amin. Amin. Orang awalnya dingin banget ini. Saya dengar benar. Ngantuk kayaknya dia. Masya Allah, mudah-mudahan ngantuknya kita ini jadi manfaat. Amin ya Allah. Karena kita jadi manfaat pada akhirat, insya Allah. Masya Allah. Kopi. Boleh. Memang begitu orang yang beriman. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, an-na'im la yudraku bin na'im. Kata Imam Ibnu Qayyim, ulama besar. An-na'im la yudraku bin na'im. Kenikmatan tidak bisa didapat dengan kenikmatan. Kalau ingin mendapatkan kenikmatan, yang memerlukan pengorbanan, memerlukan ketahanan, memerlukan perjuangan. Kalau mau mendapatkan kenikmatan, pasti capek ibadah, kalau tidur udah banget. Iya. Terus, udah sholat lagi, baca Quran lagi, zikir lagi, capek ya capek. Tapi ntar itu nikmatnya Allah akan kasih tuh ketika mau meninggal. Allah kasih nikmat itu. Ketika di alam kubur, Allah kasih nikmat itu. Ketika nanti di hari kiamat, Allah kasih nikmat. Pokoknya orang kalau yang di dunia dia capek ibadah, di alam kubur dia gila. Bisa apa lagi? Amin ya Allah. Di alam kubur dia senang, dia gembira, di akhirat juga begitu. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim begitu. Jadi kenikmatan tidak bisa didapat dengan kenikmatan. Namun kudu ada pengorbanan, perjuangan. Kayak orang mau naik ke gunung kan, pagi rasanya mudah ya. Itu kan ada kalau kita hiking gitu ya, ada namanya hiking tuh kalau anak-anak sekarang naik gunung dari bawah terus kan memerlukan pengorbanan, pertahanan, capek. Tapi udah di atas naik ke puncak indah kan? Indah, akan terasa indah. Nah begitulah dalam hal ibadah kepada Allah Taala. Masya Allah. Kalau orang yang beriman, orang-orang yang begini ya baru hujan, sholat subuh jamaah, ngantuk, ngaji. Subhanallah. Udah ini mudah-mudahan menjadi saksi. Amin. Itu yang pertama. Kata Nabi kepada Sayyidina Ali. Orang yang rendah yaitu orang yang kalau dikasih nasihat dia tidak mau. Padahal Allah katakan dalam Al-Quran, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Sering-sering dengerin nasihat. Biar Allah hilangkan kita dari penyakit hasud. Sering-sering dengerin nasihat. Nasihat dalam Quran, makanya kan disuruh baca Quran bukan hanya kita tadarus saja. Kita dianjurkan untuk tadabbur. Ambil apa? Merenung. Ya, tadabbur kita baca arti. Kita bisa pahami sedikit-sedikit berkakalah. Cuma ada yang bisa kita tadabburkan dari Quran. Ambil nasihat di dalam Quran. Itu yang terbaik. Kenapa? Karena kalam Allah, firman Allah. Ambil nasihat melalui kalam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasihat-nasihat Nabi Muhammad banyak banget dalam hadis-hadis. Harus kita ambil nasihat Nabi banyak. Aksiru min zikril maut, berbanyak atas kalian untuk mengingat menghancur kelezatan yaitu kematian. Karena orang kalau yang hidup memperbanyak ingat kematian itu insya Allah dia akan selalu takjilut taubat, segera untuk bertobat. Itu yang dikatakan oleh Imam Ad-Daqaq, gurunya daripada Imam Bushiri, pengarang Sahihul Burdah namanya.
Kalau orang banyak ingat mati, dia akan dimuliakan dengan 3 kemuliaan. Terpacu semangat. Allah ingat mati. Kita bakalan mati, sama. Kita bakalan dikubur, gelap, sendiri. Sudah selesai semua perkara urusan dunia, nggak bisa sholat lagi, nggak bisa bercanda lagi dengan keluarga, nggak ada jalan lagi, udah selesai sudah, selesai. Nah, kalau orang ingat mati itu nanti kata Imam Al-Tabaq, Allah akan menyegerakan orang tersebut untuk selalu bertobat. Bertobat dengan apa? Ya beristighfar, istighfar kepada Allah Taala, berbanyak istighfar kepada Allah Taala. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika astagfirullah. Yang kita baca namanya Sayyidul Istighfar. Jangan selalu beristighfar, meminta pengampunan Allah Ta'ala. Sampai dalam hadis Nabi berkatakan, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min diqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Istighfar itu, Bapak Ibu, kalau kita yakin dan jawab, Allah membukakan jalan yang terbaik bagi kita. Itu Nabi bilang dalam hadis, siapa orang yang melazimkan istighfar, apalagi ini bulannya kan, bulan Allah kabulkan doa kita mintanya apa? Ya minta diampuni dosa. Kita minta apa pada Allah? Ini bulannya Nabi Muhammad. Subhanallah. Bukan bulan kemarin saja kita berbanyak istighfar. Di bulan ini juga kita disuruh memperbanyak istighfar, memperbanyak zikir kepada Allah Ta'ala, memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Makanya dikatakan Sya'ban itu. Kenapa dikatakan Sya'ban? Nabi bilang, ya, dalam hadis, wa innama sumiya Sya'ban li'annahu yasha'abu fihi khairun katsir li Ramadan. Kenapa dikatakan bulan Sya'ban? Karena Nabi bilang banyak banget kebaikannya bulan Sya'ban ini. Jadi orang kalau yang nggak melakukan kebaikan ini merugi banget, merugi. Sya'ab itu kan cabang kebaikan itu banyak. Nggak ada kejelekannya, semuanya bagus kalau kita mengerjakan kebaikan di bulan Sya'ban. Sampai kita nuangin air buat saya yang nuangin ada kebaikan dari sini. Soalnya bisa. Amin ya Allah. Apalagi yang menyediain suluk, kan ada suluk ya? Hah? Yang menyediain makanan, yang bersedekah juga, Masya Allah. Itu Sya'ban. Kebaikan itu bisa dibawa nanti untuk masuk ke Ramadan gitu. Kebaikan yang kita lakukan di bulan Rajab juga fihi khairun katsir kata Nabi. Bulan Rajab itu banyak banget kebaikannya. Kebaikan itu kita bawa di Sya'ban wa Ramadan. Untuk bulan Sya'ban dan Ramadan. Jadi estafet ya namanya. Estafet. Kebaikan di bulan Sya'ban dibawa di bulan, kebaikan di bulan Rajab dibawa ke bulan, kebaikan di bulan Sya'ban terus dibawa ke bulan baru tuh di situ tuh kita berhasil namanya, insyaallah. Tapi kalau dia nggak melakukan kebaikan di bulan Sya'ban, ya udah begitu aja. Seminggu puasa selesai sudah semuanya. Sholat tarawihnya selesai 1 minggu, baca Qurannya selesai, ya begitu. Ramai doang. Ini masih awal-awal ramai nggak Pak? Ya. Kalau tarawih Di bawah sini ramai, penuh. Gak paling sampai walahan lah istilahnya, gak repot. Tapi begitu 3 hari, 4 hari, 5 hari seminggu, ya kan? Makin maju. Ini yang harus dirubah. Makanya kalau kita fokus kebaikan, kenapa sih kita kan selalu mengaturnya dengan cara kita sih, bukan dengan caranya Allah. Kita mau mengikuti caranya kita, bukan caranya Allah. Kalau udah ngikutin caranya Allah, jalannya Allah, semua diatur. Hatta kita mau pulang kampung, mau bikin kue nastar, diatur sama Allah. Kita kadang-kadang khawatir Bapak Ibu, udah kebingungan duluan. Iya. Sehingga, aduh belum bikin kue, aduh belum bikin, aduh mau pulang kampung, aduh. Ya kan?
Islam ini yang harus kita ubah. Kenapa? Karena metik hasil tanaman kita di bulan Ramadan itu. Ya, sampai akhir Ramadan. 10 pertama awal rahmah, 10 kedua maghfirah, 10 ketiga itqun minan-nar, terbebas dari api neraka Allah Ta'ala. Waduh, subhanallah. Nikmat banget Bapak Ibu. Nah, ini begitu. Jadi Syaban kata Nabi cabangnya banyak banget kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan ini. Nah, apalagi dia lakukan untuk menggembirakan saudaranya, begitu ya. Dia jalin ikatan dengan Nabi Muhammad dengan menghidupkan sunnahnya dan bersolawat kepada Nabi Muhammad. Enak banget kita jadi umat Nabi Muhammad. Kenapa saya bilang enak? Kalau saya bertanya Bapak Ibu, kalau orang kerja nyantai, gajinya gede, ada nggak? Kerjanya nyantai, gajinya gede, ada nggak? Ada banyak. Cuma main laptop doang modalnya di rumah kerja, bahkan usaha ke saya. Atau gajinya 30 juta. Ada kan? Ada, saya punya aja begitu. Cuma main begitu doang ya. Cuma konsultan doang. Kagak terlalu capek kerjaan kita lakukan, enak benar. Ini umat Nabi Muhammad, saya bilang begitu. Persis. Kita jadi umat Nabi Muhammad ibarat orang kerja kagak terlalu capek, gajinya gede. Ada orang yang kerjanya capek malah ada ya. Gajinya kecil ada. Itu udah ada nasib dan tuh gitu ya. Kerja mati-matian banting tulang pagi, sore, malam. Gajinya pas-pasan. Ya Allah. Tuh, ini kita enak. Makanya saya bilang kenapa saya ibaratkan seperti itu. Kita ini umat Nabi Muhammad enak banget. Karena capek ibadah. Coba kalau kita salawat aja nih, salawat Tuhan Bapak Ibu. Ada keterangan di dalam kitab namanya Sunan An-Nasa'i. Sunan An-Nasa'i itu, kitab Sunan An-Nasa'i termasuk Kutubus Sittah. 6 kitab hadis besar yang memang diakui di seluruh dunia. Ya, keberadaan daripada kitab-kitab tersebut di antaranya ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, Tirmidzi, kemudian An-Nasa'i. Ya. Dalam kitab An-Nasa'i ada tertera sebuah hadis. Nabi bilang begini, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra shalawatin. Nabi enggak bilang sampai di situ. Dilanjutkan lagi hadisnya. Wa huttat anhu asyra khati'atin wa rufi'at lahu asyra darajatin. Nah, kata Nabi begini, siapa orang yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan memberikan rahmatnya 10 kali. Artinya Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. 10 rahmat itu Allah kasih. Kalau kita bersolawat 1 kepada siapa? Nabi Muhammad. Ini saya mau tanya, ini bulan Syaban, bulannya siapa? Dan ada keterangan ayat yang sudah populer kita dengar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Itu Quran apa hadis? Allah kan yang mengatakan panggilan Allah kepada orang-orang yang beriman dengan penuh kasih sayang dan kecintaan. Amanu. Jadi hanya orang-orang beriman saja. Mohon maaf ini ya. Hanya orang-orang yang beriman saja yang mau bersolawat kepada. Kalau orang yang anti solawat dan mau solawat, mohon maaf, mesti ini juga keberadaan ininya. Mohon maaf ini ya. Kenapa? Karena amanu itu panggilan Allah dengan penuh kasih sayang dan kecintaan kepada hambanya. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi. Jadi kalau orang yang nggak senang, yang benci bahkan nggak mau, ya mohon maaf.
Paham maksudnya kan? Nah, gitu. Satu kali kita bersolawat kepada Nabi, Allah akan bersolawat kepada kita. Caranya Allah bersolawat, Allah menurunkan rahmatnya kepada kita. Satu kali. Misalkan contoh Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian yang kedua, Allah hapus 10 kesalahan di dalam dirinya. Yang ketiga, Allah angkat 10 derajat di dalam dirinya. Udah 3. Satu kali bersalawat, makanya saya bilang enak banget. Pantas Nabi bilang begini, ana hazukum minal anbiya wa antum hazi minal umam. Saya ini anugerah. Nabi bilang teragung, Nabi yang dikatakan rahmatan terbaik di antara para nabi dan para rasul. Gara-gara Nabi Muhammad akhirnya kita menjadi umat yang terbaik. Wa antum hazi minal umam. Ana hazukum minal anbiya wa antum hazi minal umam. Subhanallah. Jadi bersyukur kita yang dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Jadi bulan Sya'ban ini bulan teristimewa. Jadi saya kembalikan lagi, kalau Imam An-Nawawi tadi orang kalau yang mengingat kematian takjilut taubat, dia akan menyegerakan taubat. Selalu bertobat istighfar kepada Allah. Istighfar. Allah akan hilangkan dari kesempitan, min dikin makhraja, keluar dari kesempitan, sempit pikiran, sempit hati, sempit rezeki, keluar insyaallah dengan lazim beristighfar, yakin. Oh, luar biasa dah pokoknya istighfar. Banyak juga kisah-kisahnya tentang keutamaan orang yang beristighfar. Bahkan dulu ada namanya kubar tabi'in, pembesar tabi'in, namanya Al-Imam Hasan Al-Basri. Itu beliau kalau orang datang ke tempat beliau, ada orang misalkan datang berempat atau berlima dalam permasalahan yang berbeda, tetapi dengan satu jawaban dari Imam Hasan Al-Basri. Permasalahannya berbeda-beda. Imam Hasan Al-Basri nggak pernah menjawab kamu harus baca doa ini, kamu harus seperti ini, kamu harus begini, enggak. Apa kata beliau? Ya pulang, alaikum bil istighfar. Selalu begitu. Setiap orang yang datang ke Imam Hasan Al-Basri, beliau jawab dengan, hei pulang, atas kamu berbanyaklah untuk istighfar. Jadi nggak baca doa ini, nggak baca doa wirid ini, nggak. Disuruh apa? Memperbanyak istighfar. Jadi dengan istighfar itu subhanallah. Wa min hammin wa min kulli hammin farajat. Gundah gulana. Ya, gelisah hilang insyaallah. Subhanallah dengan istighfar. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka datangnya. Ya, makanya sering-sering kita ngeluarin duit dari kantong ya. Makan fakna j, anfir mafil, baik. Sesuatu yang kita keluarkan dari kantong nanti akan diganti oleh yang baik. Gitu. Makanya saya bilang kalau bikin kantong jangan terlalu dalam. Ya, jadi kalau terlalu dalam kita susah pokoknya. Jadi susah ngambilnya. Yang gampang aja udah. Nah, gampang tuh Pak. Berbagi, subhanallah. Yang kedua, kata Imam An-Nawawi, orang kalau yang suka ingat dengan kematian, mengakhir kelezatan, wa qana'atul qalbi, Allah akan qana'ahkan hatinya. Tuh, qana'ah. Qana'ah, tanda-tanda orang yang beriman. Cukup aja udah. Enggak mau ya. Sederhana, ngomongnya lembut, santun, akhlaknya baik. Tuh. Subhanallah. Ya. Kemudian yang terakhir, wa nasyatul ibadah. Dia akan giat untuk beribadah. Jadi ibadah itu nggak ada malah, nggak ada bosan, nggak ada jenuh, nggak ada.
ibadah terus, ibadah aja. Subhanallah. Ini orang-orang kalau yang terpacu semangat untuk mengingat akan kematian, Allah akan anugerahkan dia seperti itu. Orang yang giat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua di sini, orang-orang yang rendah itu kalau dikasih nasihat dia nggak mau. Kalau disuruh berhenti, dicegah malah nggak mau. Wa iza zajara lam yanzajir. Kalau dicegah dia nolak. Udah jangan, nggak mau. Ya kalau dicegah nggak mau. Apa namanya ya? Gablok ya? Apa dalam itu? Dia nggak susah dah dibilanginya. Sholat nggak ngerti nggak mau. Susah. Susah nggak mau. La ilaha illallah. Ini yang kedua. Jadi dikasih nasihat dia nggak mau, dicegah, disuruh berhenti, apalagi dia nggak bakalan mau kan? Wala yubali bima qala wa ma qila lahu, dan tidak mau peduli dengan ucapannya dan juga ucapan orang lain. Dirinya aja dia ini, gimana mau mendengarkan ucapan orang lain? Nah ini nasihat Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Banyak orang-orang yang seperti itu, yang udah mati rasa hatinya. Karena kalau mati rasa dicubit, disuntik juga gak bakalan rasa. Kalau udah mati rasa, ini bahaya kalau kita punya hati mati rasa. Nauzubillah. Makanya hidup kan di bulan Sya'ban tuh mudah-mudahan di antaranya ada nisfu Sya'ban. Ya. Nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban kan separuh daripada bulan Sya'ban. Ya, berarti kita disuruh untuk menghidupkan karena ada malam-malam yang dimuliakan. Di antaranya malam nisfu Sya'ban. Kalau kita kan memang dari dulu diatur tuh ulama-ulama kita baca Yasin berapa kali? 3 kali. Jadi hidupkan malam dengan sholat, dengan tadabbur Al-Quran, dengan sedekah. Itu kesenangan Sayyidina Ali. Ya. Sayyidina Ali Pak, Bu, kalau udah masuk separuh bulan Sya'ban, dihidupkan malam itu. Karena ada malam-malam yang dimuliakan termasuk diantaranya separuh bulan Sya'ban. Kalau tidak salah malam Jumat, 2 Jumat tadi kan. Malam Jumat. Ada juga yang mungkin malam Sabtu, boleh, malam 16-nya. Kemudian malam pertama bulan Rajab. Kemudian malam Jumat. Malam pertama Idul Fitri. Malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Itu termasuk malam-malam yang dimuliakan. Ya, malam Jumat kan Jumat Sayyidul Ayyam. Jadi kalau kita bersolawat, kita berzikir, beribadah itu beda pahalanya. Begitu juga di separuh bulan Sya'ban. Jadi berkah. Ya, makanya Al-Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Ya, Yahya bin Mu'adz Ar-Razi ini seorang generasi ulama salaf yang hidup dari 2 tahun yang lalu. Beliau hidup di tahun 200 Hijriah. Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Jadi orang yang dapat beliau itu al-wa'iz orang yang jitu di dalam memberikan nasihat, mumpuni, ya, orang yang top dah di bahasanya. Kata Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, itu beliau mentarikh per huruf daripada huruf yang ada di dalam lafaz Sya'ban. Ada artinya tuh Bapak Ibu, Sya'ban. Diawali dengan huruf Shin. Shin besar. Ada titiknya 3. Sya, ada mana hurufnya? Shin, Ain, Ba, Alif, Nun. Ada 5. Ini ada artinya. Makanya kalau orang yang paham, di antara Allah memberikan waktu, kesempatan dia bisa berada di bulan Sya'ban, dia akan berusaha, berupaya untuk ibadah. Pertama, kata beliau, diawali dengan huruf Shin. Shin itu syafa'at.
orang akan mendapatkan pertolongan dari Allah dan Rasulullah. Syafaat. Jadi syafaat itu bukan hanya nanti di hari kiamat saja. Memang ada itu namanya syafaatul uzma. Syafaatul uzma itu syafaat teragung yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Setelah itu baru diikuti oleh nabi-nabi yang lainnya, kemudian para sahabat, kemudian para wali-wali, para ulama. Awal yang memberikan syafaat nanti di hari kiamat adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada syafaat di dunia yang Allah memberikan pertolongan khusus. Siapa mereka? Orang yang menghidupkan bulan Sya'ban. Makanya Nabi beliau paling banyak puasa di bulan Sya'ban selain daripada bulan Ramadan. Kesenangan banyak tuh dalam Sahih Bukhari dijelasin kan. Atau eksistensi atau keberadaan hadis tersebut. Itu Nabi kalau puasa ya paling banyak di bulan Sya'ban, puasa-puasa sunnah. Jadi benar-benar menghormati keagungan daripada bulan Sya'ban. Syafaat, pertolongan. Ya, kalau kita mau ditolong sama Allah ya isi ibadah di bulan ini dengan istighfar, dengan doa untuk orang-orang yang beriman. Syafaat. Yang kedua, huruf apa? Ain, izzati, izzah wal karamah, izzah wal karamah, kemuliaan. Bulan keagungan, keagungan Allah Ta'ala, izzah, subhanallah. Jadi sangat agung Tuhan yang kita sembah. Begitu juga dengan Nabi Muhammad, hamba Allah yang teragung. Ya, di antara para hamba-hamba Allah yang lain. Hanya Nabi Muhammad yang disebut di dalam Al-Quran sebagai hamba Allah. Ya kan? Kalau nabi-nabi yang lain disebut namanya Allah. Tapi Nabi Muhammad istimewa. Subhanallazi asra bi'abdihi. Aduh. Ya abdi, maha suci Allah. Allah memuji pada dirinya. Maha suci Allah yang memperjalankan hamba. Siapa itu hamba? Nabi Muhammad. Makanya beruntung orang kalau yang mengikat dirinya dengan Nabi Muhammad. Berkah. Contoh sendal yang dipakai Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj. Ngikut. Padahal sendal Nabi Muhammad. Salat juga enggak sendal. Ngikut sampai bertemu dengan Allah Ta'ala. Tapi Nabi Musa ketika berbicara di Bukit Tursina disuruh apa? Lepas sendalnya. Fakhla' na'lai innahu bil wadil muqaddas tuwa. Kata Allah Ta'ala. Musa, lepas ente punya sendal. Ini bukit yang suci. Tuh. Kata Allah dalam Al-Quran kan ada tuh begitu. Nabi Musa disuruh lepas sendalnya. Sendal Nabi itu sendal. Bagaimana kita sebagai umatnya yang menjalin ikatan dengan Nabi Muhammad dengan apa? Menghidupkan sunnahnya. Nabi duha kita ikut duha, Nabi tahajud kita ikut, Nabi witir kita ikut. Nabi senang bersedekah, kita mencontoh ikut bersedekah. Nempel kita sama Nabi. Insya Allah jadi mulia. Dekatnya nama Nabi seperti sendal aja bisa jadi mulia, bertemu dengan Allah karena dipakai sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau kita yang menjadi ikatan, makanya saya bilang tadi, ikat diri kita dengan Nabi Muhammad, Bapak Ibu, kalau ingin dibela, diperhatikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa itu tadi? Dengan menghidupkan sunnahnya, dengan bersolawat kepadanya, meneladaninya, begitu. Subhanallah. Tuh, izzati, keagungan Allah, kemuliaan Allah. Allah berikan tuh. Cabangnya banyak banget kebaikan di bulan Sya'ban ini. Kemudian yang ketiga, huruf ba, al-birru, kebaikannya.
Banyak banget kebaikan. Bisa dikatakan tumpah dan berlimpah kebaikan di bulan Sya'ban ini. Makanya dikatakan syu'ub, cabang, banyak banget cabang. Cabang-cabang kebaikan. Nah, sekarang kalau kita menanamkan kebaikan atau membelanjakan harta kita ke jalan Allah saja, itu kan dalam Quran dikatakan seperti kita menanam satu biji tumbuh. Itu dalam Quran kan Allah firmankan, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Coba, bagaimana kalau di bulan ini dan di bulan Ramadan kebaikan itu kita lakukan? Kan Allah bilang tuh, perumpamaan orang yang bersedekah membelanjakan hartanya di jalan Allah. Ya, termasuk yang melakukan kebaikan apapun itu bentuknya. Itu diibaratkan seperti orang yang menanam satu biji. Dari satu biji itu nanti akan tumbuh 7 cabang. Padahal kita nanamnya cuma ini dia, Masya Allah. Kalau kita melakukan ini luar biasa. Satu biji doang kita tanam, kata Allah, nanti akan menghasilkan 7 cabang. Dari 7 cabang itu fikul sumbulatin mi'atu habbah, akan tumbuh satu cabang 100 biji. 100 biji. Kalau 7 cabang berarti. Nah kalau yang kita tanam 10 biji, ya, bisa. Ya, sebab pada. Ya. Nah sekarang bagaimana kebaikan itu atau kita belanjakan harta kita itu di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan? Tahu di bulan Ramadan itu kan kelipatannya sampai 700 kali lipat. Ila sab'i mi'ati dhafin, kata Nabi, sampai 700 kali lipat. Sekarang kalau kita nanam satu di bulan Ramadan, ibarat nanam 700 biji. Kalau 700 biji berarti akan tumbuh berapa cabang? 7 kali 7 49. Berarti berapa? 4.000 apa 9.000? 4.900 cabang. 4.900 cabang kali 100 berapa? Insyaallah anugerah dari Allah Ta'ala. Ya, subhanallah. Makanya dikatakan bulan apa ya? Ramadan itu wadu'afa fihil ujur, begitu. Wadu'afa fihil ujur, dan dilipat gandakan semua pahala oleh Allah Ta'ala. Bahkan yang membayar pahalanya itu langsung dibayar kontan oleh Allah Ta'ala. Langsung, nggak melalui malaikat lagi. Makanya katakan panen amal. Bulannya umat Nabi Muhammad, bulannya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Panen amal bulan umatnya Nabi. Buat apa juga? Litathhirir ruh, membersihkan. Kalau ruhnya udah bersih, dia enak banget. Namanya apa ya? Dia akan mendapatkan gelar la'allakum tattaqun. Akan mendapatkan gelar la'allakum tattaqun. Kemudian yang terakhir huruf alif, ulfa, lembutan. Nabi Muhammad lembut orangnya. Nabi Muhammad lembut nggak bu? Lembut banget, santun, pemalu Nabi Muhammad. Ya. Kemudian yang terakhir huruf nun, cahaya keagungan. Hanya Allah berikan kepada orang-orang yang beriman saja, selebihnya tidak dapat. Orang yang mengisi waktunya dengan ibadah, dia muliakan bulan Sya'ban, dia akan mendapatkan cahaya Allah dan cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh,
yang dikatakan oleh Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Apa dengan salat, dengan tadarus, dengan sedekah dan lain-lain. Jadi cabang kebaikan di bulan Syawal ini begitu banyak. Pilih dah mau yang mana dulu. Jangan kita nggak melakukan sama sekali. Apa kita bisa puasa? Puasa, wah, saya buat puasa, saya mau puasa aja. Ayo cabang kebaikan. Puasa misalnya sholawat aja yang banyak. Ya udah sholawat, jadi kebaikan itu banyak banget cabangnya. Dan dari kebaikan yang kita lakukan itu nanti Allah akan ganti dengan cahaya. Cahaya itu hanya Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Selebihnya orang-orang maaf, fasik, munafik, dia nggak dapat. Alhamdulillah. Maka bersyukurlah kita yang dijadikan sebagai hamba Allah dan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi persiapkan memperbanyak kebaikan kita kerjakan di bulan ini. Nanti kebaikan itu akan kita bawa di bulan Ramadan. Kalau tidak dibawa di bulan Ramadan, insya Allah tarawihnya terus sampai akhir, puasanya begitu juga. Quran dia hatamkan walaupun cuma satu kali hatam. Walaupun cuma satu kali hatam. Istighfar dia terus, sedekah dia lakukan terus. Ini Bu ya. Nah, jadi bersihkan kita punya hati di bulan ini dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bulan ini kan dikatakan juga oleh ulama litathhiril qulub minal uyub, gitu. Untuk membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati. Ya siapa yang bisa membersihkan? Hanya Nabi Muhammad. Salawatan banyak melalui Nabi Muhammad, nanti Allah yang akan membersihkan. Kita nggak langsung bisa ujuk-ujuk kepada Allah Taala. Harus melalui kuncinya dulu. Kuncinya ada di mana? Ada di siapa? Nabi Muhammad. Biar semua terbuka hijab dalam diri kita. Biar Allah bersihkan hati kita. Maka bukalah pintu itu dengan kuncinya. Kuncinya ada di Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah mudah-mudahan satu nasihat Nabi kepada Sayyidina Ali dan juga sedikit saya sampaikan tadi mengenai tentang Sya'ban. Kita bisa mengambil manfaat, kita bisa mengambil faedah sehingga menjadi berkah hidup kita di bulan Sya'ban ini dengan menjalankan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Berhubung sudah ada tanda tadi, tanda isyraq ya. Cukup ya Bu, Pak. Kalau kita lanjutkan lagi. Dan ya puasa hitungan hari udah ya. Hitungan hari. Mungkin ya saya selama dalam menyampaikan kajian materi dari kitab Wasiatul Mustafa, ya mungkin ini menyangkut hakul adami. Mungkin saya dalam penyampaian ada kata-kata yang menyinggung, ada kata-kata yang kurang santun. Saya mohon bukan itu maaf ya seluas-luasnya. Jadi kadang-kadang hormat tadi, kan Ramadan ya begitu. Jadi selalu maafkan. Akibat menjaga ikatan dengan orang yang hidup dan juga orang yang meninggal dunia. Sebelum kita puasa ya, kita jangan begitu kan. Makanya dikatakan bulan ini juga bulan arwah. Jadi biar bulan roh ya. Jadi ikatan kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia juga pun dengan kita mendoakan sudah meninggal. Ya, insyaallah mudah-mudahan Allah kasih sehat walafiat. Amin. Bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Amin. Bulan di mana dilipat gandakan semua pahala Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Iya. Baik. Terima kasih Pak Yai. Sebelum kami tutup, mungkin ada ibu dan bapak yang mau bertanya kelengkapan daripada nasihat penjelasan. Ada? Ada. Baik. Mana dulu nih? Oh, mana dulu? Oh, oke. Lagi-lagi harus menang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma yang terkait dengan yang Pak Dewas tadi, yang paling memiriskan saya itu adalah memanfaatkan Rasulullah yang mulia ini seperti dikatakan rambut Rasulullah ini. Tapi yang paling membuat kita sesat itu adalah bayar itu. Dan kalau katakanlah itu benar, itu
Betapa sedihnya Rasulullah diperlakukan seperti itu. Karena sekarang fenomena yang Bulan rambut aja supaya harus bayar gitu kan. Dan kalau saya ya bukan budaya kita, bukan Rasulullah ya. Nah, ini bagaimana kita mendakwahkan orang-orang yang kalau kita lihat di media sosial itu banyak terpengaruh gitu. Ya dan itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi intinya bahwa sekarang rambut Rasulullah menjadikan proyek gitu ya. Mau lihat harus bayar. Kira-kira pas nggak seperti itu ya? Silakan ya. Iya nggak pas. Nggak pas. Artinya walau itu rambut bener apa enggak kan gitu ya? Ya gitu. Artinya ya udah lebih bagus, yang lebih baik, lebih mulia kita bisa menghidupkan sunnah Nabi. Ketimbang mohon maaf kita bisa melihat rambut Nabi. Jalanin yang dilakukan Nabi, itu harus sama Nabi. Karena itu perbuatan yang terpuji. Nabi sunnah Nabi tahajud, itu tahajud. Itu yang sangat dicintai Nabi, yang sangat dibela dan dimuliakan oleh Nabi. Nah, memang sekarang begini Pak, kondisi di akhir zaman ini udah benar. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Apapun begitu, selalu dikomersilkan. Nah, jadi memang udah banyak. Ya, jadi kita jangan terpengaruh, ya, jangan terpengaruh. Semua kembali kepada iman kita. Kalau imannya sahih, ya jangan. Walaupun orang banyak sekarang viral gitu ya, bahasanya kan di medsos viralnya, ya udah ini bisa begini. Ya manfaatnya apa sih? Gitu kan? Beda dengan ketika Nabi ada dulu dengan para sahabat. Memang ada rambut Nabi itu pernah dibawa oleh Sayyidina Khalid bin Walid waktu perang, sehingga jadi panglima terkuat. Kenapa? Ya karena ada yang dibawa itu rambutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia membawa berkah, Tapi kalau udah tujuannya dunia, ya keberkahannya itu bisa hilang. Keberkahannya bisa hilang. Jadi nggak ada berkahnya. Gitu ya Pak. Ya jadi yang lebih disenangi Nabi kalau kita bisa menghidupkan apa yang dilakukan sama Nabi. Itu lebih mulia. Contoh, ya jadi kayak gini, majlis taklim, hadir majlis ini Nabi senang banget. Kalau kita duduk di majlis ilmu, kita bisa bangun malam tahajud, kita bisa melaksanakan sholat duha, kita bisa berbagi, memberikan manfaat kepada orang lain, itu lebih dicintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik, itu kami lihat dan mungkin karena memang seperti museum Nabi dibangun oleh pemerintah. Tapi yang tidak baik adalah oknum-oknumnya ini yang membuat proyek. Sebenarnya pemerintah membangun gratis untuk masyarakat, untuk rakyatnya. Tapi oknum-oknum ini lah, memang oknum sekarang ini luar biasa. Apapun dijadikan proyek. Baik, untuk sesi kedua, untuk ibu-ibu silakan dulu saja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz yang telah menjelaskan tadi motivasi kita untuk memasuki Sya'ban dan memasuki Ramadan. Tadi kan sudah disebutkan bahwa Sya'ban ini istilahnya kan memperbaiki rapot gitu ya Ustaz ya. Yang tadinya banyak rapotnya, bagaimana supaya menjadi rapot yang merah menjadi nilainya yang baik. Itu tadi penyakit hati. Sabar ini kan akan nanti memasuki Ramadan. Nah, ini kaitannya dengan Idul Fitri. Itu kan kembali. Fitri itu kan suci, gitu kan sekalian. Jadi bagaimana supaya Ramadan itu dapat membakar semua nilai-nilai yang merah? Itu yang disebut hijab nurani. Nah, bagaimana nanti? Apakah misalnya nih Idul Fitri yang hakiki? Apakah nanti misalnya rapot saya misalnya masih banyak merahnya? Apakah saya masuk Idul Fitri gitu ya? Secara hakiki gitu maksudnya. Idul Fitri kan kembali kepada fitrah.
berarti original, gitu ya? Ya. Kalau nggak original kan berarti KW ya Ustaz. Nah gitu. Nah bagaimana supaya kita nanti benar-benar itu Idul Fitri lahir batin, lahir batin ya Ustaz. Terima kasih. Ya bagus Bu pertanyaannya. Jadi memang orang kan sekarang nih nanti begitu hari raya kita kembali fitrah. Yang mana fitrah? Rapotnya merah. Kalau dalam kitab Tarbiyatul Aulad ada saya pernah baca tuh fitrah itu artinya al-fitrah fitratan. Fitrah terbagi dua. Kan Idul Fitri kembali suci. Pantas nggak sih kita dikatakan orang yang suci? Yang dikatakan suci itu kata beliau adalah al-fitrah fitratani. Fitrah imaniyah, fitrah badaniyah, fitrah amaliyah. Kembali suci imannya, suci amal perbuatannya. Jadi yang dilakukan di bulan Ramadan itu, dia bawa sampai di bulan Syawal terus sampai ketemu lagi Ramadan, baru dia menyandang gelar suci fitrah fitri. Makanya ada keterangan itu kun abdan rabbaniyan wala takun abdan ramadaniyan. Jadilah sebagai hamba Allah yang rabbani, itu fitrah namanya. Rabbani berarti ibadahnya ya bukan hanya di bulan Ramadan saja. Jangan jadi hamba Allah yang Ramadan itu sedekahnya hanya di bulan Ramadan doang, mentang-mentang ada balasannya gede. Kemudian baca Qurannya di bulan Ramadan doang, terus setelah itu selesai Ramadan, selesai semuanya. Nah, ini kan berarti belum. Kalau orang yang dikatakan suci imannya, amal perbuatannya semakin sahih, berarti dia semakin istiqomah. Apa yang sudah dia lakukan di bulan Ramadan, dia lakukan. Termasuk baca Qurannya terus. Di bulan Syawal dibaca lagi Quran terus. Itu makanya kan ada bahasa dalam Quran itu, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. La'allakum itu kalau kita bisa artikan, kalau kata orang Betawi, mudah-mudahan. Mudah-mudahan itu mudah-mudahan bisa jadi, bisa enggak. Yang jadi ya bagaimana? Ya tadi yang puasa dimulai dari Rajab, Sya'ban, Ramadan, dia isi terus kebaikan. Baru tuh, insya Allah mudah-mudahan dijadikan orang yang bertakwa, orang yang fitrah. Tapi kalau udah nggak bisa menyandang itu ya memang dari Rajab ya begitu aja, Sya'ban ya begitu aja, ya Ramadan ya begitu aja. Jadi dikatakan suci imannya, suci amal perbuatannya, ngomongnya makin baik, auratnya makin ditutup, perangainya makin baik, akhlaknya makin baik. Itu yang dikatakan menyandang gelar yang suci. Kembali fitrah. Kalau kita kan kembali suci ya. Suci apanya? Tapi begitu selesai Lebaran masih tetap ngomongin orang, menghujat orang, ngatain orang, ngejelekin orang. Berarti kan nggak dapat apa-apa. Jadi orang mudah-mudahan kita, makanya kan saya bilang Bu, jadikanlah Ramadan seakan-akan Ramadan besok ini mudah-mudahan Allah kasih sehat panjang umur, kita bisa ibadah. Jadikanlah seakan-akan Ramadan yang terakhir buat kita. Gitu. Kalau yang terakhir kan berarti belum ada yang jamin siapa kita bisa hidup tahun depan. Betul nggak? Nah berarti kan ya udah, ya harus ibadah gitu. Quran terus saya hatamin walaupun cuma satu kali gitu. Jadi jadikan seakan-akan yang terakhir buat kita. Ini kesempatan dari Allah Ta'ala. Belum tentu tahun depan kita bisa Nah kan ada saudara-saudara kita kan yang di tahun ini tidak bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Kenapa? Ya Allah sudah ambil. Jadi kesempatan hanya datang satu kali. Jadi dimulai dari bulan Sya'ban. Makanya kalau kita udah isi di bulan Sya'ban dengan banyak melakukan kebaikan, insya Allah tadi Ramadan pasti akan tertular terus kebaikan. Dia akan kerjakan. Gitu ya Bu? Ya, gitu. Baik. Ya.
Dua sisi tadi kita dengarkan pertanyaan dari bapak-bapak juga dari ibu dan pertanyaan sangat bermanfaat banget, insya Allah. Ya, dan nasihat-nasihat telah kita dengarkan bersama tentang daripada Rajab, Saban dan menjelang Ramadan, dan nasihat dari baginda Rasulullah kepada Ali juga untuk kita semua di pagi hari kita dengarkan. Inilah beruntungan kita yang selalu mengikuti pengajian taklim di setiap Sabtu subuh. Masya Allah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Mustafa Ismail tentu akan menambah ilmu kita, menambah pengetahuan kita semua, dan insya Allah akan kita amalkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah, menjadi umat yang baginda Rasulullah SAW yang selalu taat kepadanya. Baik, sebelum ditutup kami mohon Pak Kiai untuk membacakan doa. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan takunu biha mahbubina laka wa mahbubina laka fi 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa fahman katsiran wa qalban khashi'an wa amalan salihan wa taqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubarakan. Allahumma ij'al awladana wa dhurriyyatina wa talamidzana wa jama'atina min ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dair. Allahumma yassir 'alaina yassir umurana umur dunya wal akhirah. Allahumma ya muyassir yassir ya mudabbir dabbir ya mustahil sahil sahil 'alaina kulla hasir ya bashir wa ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sallimna min afati dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa ahlu. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Bapak-bapak, Ibu, sebelum kami tutup, bila lagi kami melaporkan bahwa kegiatan untuk karpet di lantai atas, alhamdulillah sudah terpasang 108 meter, ya, 108 meter, dan kebetulan kami kemarin kami ukur itu 16 mili, ya, bukan 12 mili, alhamdulillah. Jadi sedangkan luasnya di atas lantai 2 itu 200 meter, jadi masih kurang sekitar 100 meter lagi. Kami tetap menghimpun dana-dana. Harapan kami tentunya sebagai pengurus Masjid Fathahillah sebelum Ramadan ini sudah dipasang semua. Mudah-mudahan ya doakan, mudah-mudahan ada donatur ya, mungkin mendengar pemberitaan ini, pengumuman ini, nggak perlu kita mencari, dia tutup sendiri dengan luas 100 meter, masya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki yang banyak, yang untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih kepada guru kami, guru kita Bapak Kiai Haji Mustafa Ismail, terima kasih kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang ada pada di pagi hari ini. Mudah-mudahan kehidupan kita hari ini itu yang berbahagia, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami akhiri wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.